kasus tabrak lari, yang nabrak balik lagi tuh Pak. Gue nabrak lari balik lagi. Namanya nggak lari. Bertanggung jawab itu. Terus ini nih, kasus perkosaan. Itu menarik sekali. Kasus perkosaan. Itu Pak, lakinya karena mengawininya Pak, jadi dibatalkan. Itu sih namanya bukan perkosaan. Itu mau, itu sih. Kasus pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan ini. Oh, banyak sekali tuh Pak. Banyak. Iya. Aduh, itu gimana tuh? Di Libanon Pak. Libanon emang lagi perang, Maksud saya yang di sini. Kalau gitu gini deh. Saya pengen tahu tren grafik bulanan, grafik bulanan. Grafik bulanan ini Iya. untuk kasus perkosaan agak menurun Pak. Agak menurun. Bagus sekali. Kenapa tuh? Itu apa? Gadis-gadis sekarang nggak mau diperkosa Pak. Dari Bali. Nama saya Ketut. Nama panjang? Nama saya Ida Bagus Ketut Kasino. Nama 3 orang jadi 1 ya? Tidak, di Bali begitu Pak. Oh, dari Bali. Dari Bali Pak. Datang kemari maksudnya? Saya mau wira swasta mengembangkan usaha di Jakarta Pak. Nah ini salah. Saya suka sekali pulau Anda, Bali. Kan megah. Betul? Sepertinya di sana setiap hari ada pesta. Maksud Bapak? Banyak sekali. Saya kalau ke sana selalu lihat adanya umbul-umbul. Oh, umbul-umbul. Yang Oh, yang ada bambu bengkok dikasih hiasan-hiasan. persis. Oh, itu umbul-umbul kalau di Bali namanya penjor itu Pak. Penjor. Itu memang ekspresi, artinya pengungkapan dari masyarakat Bali untuk menyambut tamu Pak. Oh, Karena di sana kota turis. begitu ya? Ya, kalau di sana berhubung kota turis, penjor-penjor itu mengucapkan selamat datang. Nah, itu arti yang satu Pak, arti umum. Oh, ada arti lain? Arti lain ada Pak. Oh, begitu ya? Penjor itu artinya bisa juga berarti yang bengkok, dihias-hias, dan dipuja-puja, yang lurus ditanam Pak. Ya kalau yang bengkok ditanam mana bisa berdiri. Ini artinya yang bengkok itu dihias-hias, yang lurus ditanam Pak. Wah, banyak begitu. Terus maksudnya kok datang kemari itu? Ini, saya ini dalam rangka mengembangkan usaha saya Pak. Oh, dari Bali? Dari Bali ke Jakarta. Di Bali punya kerjaan? Ada Pak. Ada. Mukir-mengukir. Saya. Bapak mau dimukir, mukanya mau dipel. Bisa. Kemudian ke Jakarta datang, saya buka usaha perbengkelan Pak. Usaha perbengkelan? Pak. Bagus sekali. Urbanisasi? Oh tidak. Jangan salah Pak, urbanisasi orang datang dari desa ke kota mencari pekerjaan. Saya mengembangkan usaha Pak. Menyerap tenaga kerja, beda. Lain ya? Gengsi Pak. Anda dari mana? Dari Bali. Dari Bali datang kemana ini? Ke Jakarta. Berarti urbanisasi? Tidak. Berbeda Pak. Kalau urbanisasi orang mencari pekerja, saya mengembangkan usaha Pak, menyerap tenaga kerja. Beda Pak. Berdasar. Anda beda, wira Pak. swasta? Wira swasta. Berarti bekerja dari Bali Ya. ke Jakarta? Ya. Urbanisasi? Tidak bisa Pak. Modok nggak bisa Pak. Anda dari mana? Dari Karangasem. Dari Karangasem? Ya. Bali? Bali. Datang Jakarta? Betul. Berarti urbanisasi? Maunya Bapak, saya bilang tidak. Saya ini wira swasta. Ya bakal lu dah. Susah amat lu. Jadi membuka usaha perbengkelan Pak. Oh begitu, mungkin ada yang bisa saya bantu, mungkin Anda mau berkonsultasi dengan saya. Artinya perbengkelan saya buka, saya ingin mengeterapkan teknik tradisional dalam teknologi modern. Wah, bagus. Bagasan yang bagus. Bagus Pak. Bagus sekali. Saya itu mau mengembangkan, misalnya saya ahli ukir. Jadi dalam bengkel itu saya membuat bemper dari ukiran. Bagus, betul. Kaca, ada yang lain? Ya. Kaca misalnya, kaca mobil, listnya itu saya ukir. List diukir. Betul. Bagus sekali, bener-bener. Knalpot, orang-orang besi biasa Pak. Saya bisa pakai ukiran Pak. Oh, diukir. Betul. Mungkin yang lain. Lainnya misalnya
itu body juga Pak. Oh body ukir, kita relief misalnya gambar Ramayana mengingatkan kita kepada kebudayaan lama. Jadi body diukir, betul. Maksudnya betul Pak itu. Kegedean betul. Orang Bali yang beneran nggak begitu-begitu amat. Bahasa saya begitu Pak. Oh iya. Karena saya dari Karangasem turun ke Kute. Di Kute lama saya Pak. Oh di Kute rame sekali ya. Oh, rame sekali Pak. Di Kute itu kalau hari Sabtu toko-toko patung tutup. Yang buka toko batu bata. Banyak batu bata orang membangun banyak Pak. Kalau jidat pernah dijitak Pak. Tidak Pak. Hubungannya apaan pakai lari ke sana? Bukan Pak, itu artinya di Bali begitu Di Bali begitu ya, di Kute juga. Ketik ya, sek. Iya, sekretaris kan gitu. Tenang aja, tenang. Iya? Bapak kan pernah bilang kan, Iya? kalau bunyi telepon belum 3 kali, belum boleh diangkat. Ini kalau manggil sama bunyi telepon ya. Ya pokoknya tolong di biasa apa yang ketik. Satu-satu aja ya. Jangan semua. Kalau semuanya nggak ada artinya. Sekretarisnya cantik. Oh, saya selalu menyediakan sekretaris yang cantik. Bukan buat saya sendiri. Bukan. Kamu melihat begitu masuk pandangan yang indah itu mempengaruhi suasana. Betul. Tadi Bapak banyak bertanya, jadi Bapak sudah utang sama saya 9.000. Ini hanya berlaku untuk saya. Kalau Anda bertanya, Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Segala sesuatu mesti tuwe trepek. tue, siapa yang tue siapa? Tuwe itu 2 jalan Pak. Kalau tuwe. Oh ya. Tuwe. Kalau bahasa Melayu bahasa saya ada tete tuwe. Bukan tuwe tua, bukan Pak. Oh bukan. Ya. Jadi 9.000 Pak. Utang 9.000. Oke, sekarang Anda tanya. Begini Pak. Begitu saya masuk kota. Langsung pertanyaan aja biar cepat. Banyak pertanyaan Pak. Ya. Banyak. Begitu saya masuk kota, saya buka usaha Pak. Buka usaha. Perbengkelan. Iya. Maju Pak. Maju betul. Bapak dari Bali juga? Bali. Di mana Pak? Di Gang Flower. Bali nggak dagang flower Pak. Iya. Gua ke bawah gue. Begitu Pak. Kita usaha maju. Ya. Mendukung. Karena di sini banyak kendaraan. Oh, di Jakarta banyak Kendaraan Pak. Wah, sehingga saya sulit sebenarnya berjalan Pak. Tapi saya senang usaha saya banyak maju. Betul. Tapi air-airnya sepi Pak. Kenapa? Mobil nggak mau keluar Pak. Kenapa? Rupanya penduduk Jakarta banyak yang tidak punya SIM, banyak yang kendaraannya nggak bagus. Begitu operasi lancar ada, sepi jalan Pak. Makanya Anda jangan mencontoh itu. Saya tidak mencontoh Pak. Tidak bagus. Meniru. Meniru sama mencontoh sepupu Ya. Saya kira masih nisan. Oh iya. Sama. Iya. Jadi itu Pak. Kemudian kemarin waktu saya persis itu Pak di bawah road apa itu tadi ada road itu di New York ditangkap Pak saya. Kenapa tuh? Saya sudah bilang saya ahli tir. Kaca saya ganti belum sempat saya pasang. Jadi kaca kuningnya belum sempat saya pasang, tapi masih ada kaca putih kedip-kedip. Ini sen, lampu sen. Begitu bohlam Anda kena operasi lancar di New York, ya. Saya kena. Begitu saya kena, saya bilang apa kesalahan saya Pak? Iya. Dia bilang lampu sennya nggak betul. Kenapa nggak betul? Saya lihat kedip-kedip Pak. Kok ditangkap juga? Bohlam ada, kedip-kedip, tapi ditangkap juga. Lampu kuning memang nggak ada karena saya mau ganti Pak. Nikahnya nggak ada. Ditangkap saya makanya saya datang kemari mau bertanya kesalahan saya, duduk persoalannya di mana Pak. Karena di sana sibuk, saya bertanya, saya takut. 1.000. Nggak apa-apa. Begini ya. Begini Pak. Sekarang saya nggak terima ditangkap, tapi kalau misalnya secara hukum betul, saya menerima. Betul. Jadi kalau misalnya Anda seorang manajer, ya, direktur, walaupun potongan Anda memang tidak ada, tapi misal selalu bisa terjadi. Boleh.
Anda seorang manajer, saya seorang bawahan. Betul, Pak. Anda memanggil saya, Indro datang sini. Saya bawahan Anda. Bawahan, betul. Saya datang ke Anda nggak pakai baju. Anda marah apa nggak? Marah, Pak. Ah, marah kan? Marah. Anda perlu saya apa bajunya? Perlu sampean yang pakai baju, kalau nggak pakai baju lari nanti. Sudah terjawab sendiri oleh Anda. Yang perlu memang semuanya, bukan hanya bohlamnya yang kedip-kedip aja, tapi kuningnya juga perlu. Nah, Jadi saya salah, Pak. salah. Oh ya, saya terima. Satu lagi, Pak. 2.000. Saya akhir-akhir ini usaha saya agak 2.000. saya akhir-akhir ini usaha saya agak menurun Menurun. karena Makanya jangan suka diturunan. tidak, usaha saya bagus, Pak, di jalan kelas 1. Oh, kelas 1. Cuman akhir-akhir ini mobil jarang yang masuk, Pak. Montir saya, maksud saya, tidak mau memegang kemudi. Kenapa? Karena di situ tertera di jalan-jalan raya tanpa SIM dilarang memegang kemudi. Ya betul. Apanya yang betul? Ya kalau nggak ada surat izin mengemudi mana boleh pegang kemudi. Itu betul kalau surat izin Tanpa SIM tidak boleh pegang kemudi. Nah, dia nggak mau pegang kemudi, nggak ada SIM. Padahal dia montir. Iya, jangan kalau melihat arti itu jangan letterlek, jangan aduh ini kepinteran sih. Ya maksudnya tanpa surat izin mengemudi atau disingkat SIM tidak boleh mengemudikan kendaraan di jalanan. Itu betul. Kalau bahasanya begitu betul, Pak. Kalau tanpa SIM dilarang pegang kemudi, montir saya nggak ada SIM semua mau pegang kemudi, takut, Pak. Makanya bilangin montirnya sekarang boleh tapi jangan dibawa keluar. Dia boleh pegang. Ini kepintaran sih montirnya situ. Makanya cari montir yang dari sekolah montir, jangan ambil dari sekolah kebidanan. Salah. Ya, jadi kalau menurut saya, Pak, agak jelas gitu, Pak, bahasanya. Oh iya Saya dimengerti orang-orang yang bodoh maupun yang pinter. Tanpa SIM dilarang mengemudikan kendaraan di jalan umum. Ya, Itu terserah. betul, kalau tanpa SIM dilarang pegang kemudi. Nah, kemudi nanti apa? Nah, itu siapa? Bolehnya lu yang ngotot. Lu yang nanya. Itu satu. Iya, 1. Yang lainnya, 3.000. yang lainnya Iya. hanya soal biasa, Pak. Soal apa ya? Kaca gelap, Pak. Kaca gelap. Kena juga saya, Pak. Kena juga. Sebetulnya bukan kaca gelap, Pak. Kenapa? Kaca saya pecah. Iya. Saya tutup koran. Katanya ini kaca gelap. Mana gelap, Pak? Memang di dalam gelap, Pak. Ngapa-ngapain nggak kelihatan. Tapi di koran saya bilang. Karena kalau nggak ditutup masuk angin, Pak. Itu salah nggak, Pak? Begini. Sekarang ya. Iya. Pakai koran. Pakai koran. Dari luar kelihatan ke dalam nggak? Tidak. Dari dalam lihat keluar nggak? Tidak. Sama-sama ada bahaya kan? Betul. Nah, kalau situ habis ngerampok misalnya, ya kan? Orang ada yang nandain, oh si pecut kasino tampangnya begini-begini. Minum. Hanya dari tadi nggak disuruh-suruh, Pak. Sudah 3 pertanyaan nggak disuruh-suruh. Minum. Oh, Bob. Ya, dikit aja. Ya. Ya, ini supaya misalnya tidak bisa berlindung. Oh, tidak bisa berlindung. Orang langsung tahu, oh itu yang tadi melakukan kejahatan. Nah, itu. Nah, bedanya itu ya, kaca gelap itu kan nggak kelihatan ke dalam dari luar. Ini apalagi pakai koran. Lebih gelap, Pak. Lebih gelap lagi, nggak kelihatan. Di belakang saya tempel gambar tempel juga, Pak. Ditangkap juga. Wah, gedenya seberapa gambar tempelnya? 1 kaca, Pak. Gambarnya ada. Kalau bisa tempel stiker kalau nggak mau ditangkap tuh semobil. Tadinya pakai horden, Pak, saya. Pakai kaca nako. Nggak boleh. Dia itu udah pasti ditangkap. Gimana mau ini menghalangi pemandangan? 3 pertanyaan sudah, Pak. Cukup, Pak, saya hanya itu. Jadi Saya 9 pertanyaan, situ 3 pertanyaan saya masih ngutang 6 dong. Bapak yang bayar sama saya. Ya, ntar gampang dah. Tapi saya bayar, Pak. Jangan takut. Saya banyak bawa uang, Pak. Tapi ditangkap. Orang di mana-mana Pak ya, kalau berkeringat pakai sapu tangan Pak, belum pernah.
Saya selalu bawa anduk kecil, Pak. Takut keringetan, Pak. Oh iya. Jadi nanti saya bayar, Bapak bayar saya, tolong kirim ke kantor saya, Pak. Iya, iya. Kantornya di mana? Kantor saya di jalan ini, Pak, dekat Los Angeles, Pak. Di sini gedung yang paling tinggi di bawah, ada tukang kerak telur di situ. Permisi, sister. Susah saya bantu, Pak. Oh, biasa suka minta tip. Di mana-mana selalu ada minta tip, maaf. Oh iya. Loh, kalau banyak pas ya? Iya. Tidak saya bantu, Pak. Iya, Bang, silakan. Jangan takut. Saya selalu baik hati memberi tip, Pak. Waduh. Tip, wow, orang Bali lain. Ini sini. Dasi sih boleh, duitnya kerokan. Sini. Ya. Ini baru diminum dikit nih. Ntar kalau ada tamu berikutnya, Pak. Kasih aja lagi. Oh, iya. Nanti dia juga belum bayar. Ini punya Bapak. Ini saya punya nih. Iya. Tolong dilihat kalau ada tamu selanjutnya. Ya. Sekretaris sudah diketik semua tadi ya? Iya, mungkin saya periksa kamu ya. Silakan duduk. Ini tembok apa? Masukkan kudunya lewat situ deh. Iya, dia tembus. Ada satu tadi yang ke belakang mana? Lagi numpang kencing, Pak. Oh, apa-apa. Apa-apa, dia tungguin aja nanti kalau kemari lagi. Ya. Suruh langsung duduk. Itu lewat mana? Pak, terusan, Pak. Duduk cepetan dong. Silakan duduk. Pak, saya minta talak 1, talak 2, dan talak 3. Bentar, tenang, kayaknya ini minum. Yang sebelah itu, yang sebelah Pak, iya. Saya minta talak itu tadi, Pak. Saya sudah nggak tahan sekali, Pak. Yang ngawinin lu siapa minta talak? Aja lu, saya menderita sekali lu, Pak. Kenapa? Istri saya nggak bertanggung jawab. Aduh, ya betul. Sebentar, ada. Sama saya maksudnya teh. Silakan, Pak. Ada instruksi, Pak, kalau saya memberikan minuman saya lihat pakaian. Ini bapaknya. Ya. Ini bapaknya. Ini suami saya. Ya ampun. Suaminya. Iya. Langit dan gunung deh. Begini, Pak, ya, saya sudah nggak kuat lagi, Pak. Iya. Istri saya nggak bertanggung jawab. Saya nggak dikasih nafkah lahir dan batin, Pak. Saya gajinya nggak dikasih saya lagi, Pak. Aduh, menderita sekali, Pak. Pulangkan saja, Pak, saya ke rumah. Nah, saya diomelin pakai bahasa Inggris, Pak. Saya nggak pernah ngerti. Ini saya jadi bingung. Ini yang lakinya, yang suaminya, yang mana, yang istrinya yang mana sih? Itu, Pak. Tidak tahu dia, Pak, orangnya. Saya nggak pernah makan di rumah, Pak. Hancur waktu itu, Pak. Enggak, ini saudara suaminya. Iya, Pak. Ini istrinya. Iya, Pak. Kok yang Saya tidak mau cerai, Pak. iya kok yang minta cerai dia kan itu. Tidak. Makanya enggak, Anda nggak mau nyeraiin, Tidak Pak? mau. Kenapa? Saya mati, saya tidak mau. Kenapa? Bagaimana, Pak, ya? Saya tahu bahwa dia tuh suka sekali gitu sama saya. Iya, jelas. Dan saya juga suka sekali sama dia. Suka ya? Suka apa ya? Pak. Suka nyuruh. Dia suka nyuruh-nyuruh. Saya suka beneran, dia suka nyuruh. Orangnya baik sekali, Pak, dia. Oh gitu. Ini coba sebentar Nyonya ya. Saya ingin mengintegrasi dia dulu. Bagaimana? Saya bukan tahanan, Pak. Mau nanya,
mau nanya. Iya, bagaimana? Coba keluhannya keluarkan, keluhannya. Aduh, di sini Pak, Pak. Tapi dia keluar Pak. Gua bukan dokter nih. Disuruh mengeluh. Iya, maksudnya apa unek-unek? Unek-unek nggak tahu. Coba dok, kalau udah tua batuk Pak ya. Ramah gitu, murah kan ininya. Saya juga terhibur juga sama suami saya. Iya, enggak dulu begini yang saya ingin tahu ya. Ini kok kayaknya ada penderitaan, ada keluhan ya. Ini dulu waktu kawin bagaimana sih? Statusnya bagaimana? Bagaimana? Apa dilandasi oleh apa waktu kawin itu dulu? Ya suka sama suka itu Pak. Pertemuan saya mengesankan sekali Pak. Iya Pak. Saya tuh Di atas kereta api mewah Pak. iya, bagaimana saya bisa ceraikan dia coba Pak? Bagaimana? Semua pengalaman saya tulis di diary ya Pak ya. Iya. Saya tulis Pak. Dari daerah mana? Buku harian. Oh, buku harian. Oh, saya pikir di daerah sana tinggi. Cinta paling mahal Pak pokoknya ya. Cinta paling mahal. Saya ketemu dia pertama kali di kereta api mahal ya. Kereta api mahal apa nih? Belum pernah saya yang paling sering dengar kereta api gaya baru. Yang utama tapi kereta api mahal belum pernah dengar saya. Pokoknya yang harganya cukup instan. Oh, Di iya. kereta api malam gitu dia. Iya, iya. Soalnya perjalanan dari Jakarta ke Surabaya ya. Iya, iya. Kita tuh yang takut Pak.